Pas zaman gue masih sekolah, gue sering tidak mau memperhatikan beberapa pelajaran. Alasnya simpel ya, karena menurut gue gak menarik aja gitu, kayak boring gitu. Cuman masalahnya sekarang gue adalah guru. Kalau gue melakukan hal yang sama, gue malas memperhatikan murid yang malas memperhatikan gue. Apakah gue salah? Kita omongin baik-baik. Oke, mari kita lihat dari dua kondisi. Yang pertama, kondisi ideal. Kalau menurut undang-undang, guru itu punya 7 tugas utama, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Siapa yang benar? Kalau berdasarkan undang-undang tadi, berarti kalau misalkan ada guru yang malas merhatiin siswa, yang malas merhatiin dia, maka kita bisa langsung bilang bahwa guru itu salah. Karena kalau dari undang-undang yang tadi, tugas guru tuh bukan cuma ngajar doang. Karena kalau misalkan tugasnya ngajar doang, kayak guru les misalnya, dia cuma bisa ngajar terus peduli amat si siswanya merhatiin atau enggak. Sama halnya kayak dosen misalkan. Dosen kalau ngajar kan juga nggak peduli kita ngerti apa enggak. Ya tugas kita sebagai mahasiswa untuk bisa nyari tahu lebih banyak. Karena kita udah dianggap mahasiswa. Beda halnya dengan siswa. Siswa ini masih butuh bimbingan untuk, guys, lu tuh perlu belajar. Guys, lu tuh perlu bisa ngitung. Jadi kalau secara ideal, misalkan ada siswa yang malas merhatiin guru saat ngejelasin, maka guru tuh harus kerja keras banget nyari masalahnya di mana. Apa yang terjadi dengan anak ini? Apakah metode gue salah? Apakah cara mengajar gue yang kurang menarik? Apakah ada masalah lain yang dihadapi di luar sekolah sehingga itu ngeganggu performance dia yang di sekolah? Jadi selain bisa mengevaluasi siswa, guru juga harus bisa mengevaluasi dirinya sendiri. Salahku di mana? Karena tugas kita membimbing dan mendidik mereka menuju jalan yang benar, idealnya. Tapi ingat, yang namanya ideal itu susah digapai. Kayak misalkan gue pengen hidup gue yang ideal adalah gue punya tabungan 300 juta tapi gue nggak terlalu banyak bekerja. Emang bisa? Jadi mari kita bahas realitasnya. Mari kita mulai dengan satu dari 7 job desk utama guru menurut undang-undang tadi, yaitu mengajar. Saat mengajar, target utama guru adalah supaya siswa mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Biasanya tujuan pembelajarannya udah ditentuin sama kurikulum. Tapi ada satu hal yang biasanya luput dari pengetahuan kita, yaitu bikin siswa tertarik akan pelajarannya. Karena seperti yang kita tahu, Indonesia itu kan punya banyak banget mata pelajaran ya secara umum. Dan siswa biasanya dituntut untuk jago di semua mata pelajarannya, which is itu sangat impossible ya, karena kan nggak semua orang tertarik sama semua hal. Ya layaknya gue ketika gue jadi siswa juga gue nggak suka sama semua mata pelajaran, gue sukanya sama hal-hal tertentu aja gitu kan. Nah, di kondisi yang kita tahu tidak realistis ini atau tidak ideal ini, guru dituntut untuk bisa membuat siswa tertarik akan mata pelajaran yang dia ampu. Terlebih di kondisi sekarang yang serba merdeka, di mana siswa nggak punya tuntutan atau trigger yang bikin mereka ngerasa, ya kayaknya gue butuh ini deh buat lulus. Sekarang kan semuanya serba lulus. Jadi untuk apa saya belajar? Gitu. Kondisi realistis lainnya yang mesti diperhatiin sebelum langsung bilang salah buat guru yang malas merhatiin siswanya adalah kondisi dari rombongan belajar kita per kelas atau jumlah siswa rata-rata di setiap kelas yang ada di Indonesia. Kalau secara umum, keseluruhan dari SD, SMP, SMA, dan seterusnya, menurut data Dapodik sih siswa per kelas kita tuh 20. Tapi kalau misalkan kita breakdown lagi untuk masing-masing jenjang, kayak misalkan sekolah menengah, itu kita ada di rata-rata 30 siswa per kelas. Bahkan ada beberapa SMP atau SMA di beberapa daerah yang siswanya tuh bahkan hampir di angka 45 orang per kelas. Jadi konsep seperti ini yang gue sebut sebagai konsep satu lawan banyak itu sangat tidak ideal untuk bikin satu guru bisa membuat 45 orang atau 30 orang siswa paham akan konsep misalkan fisika. Is that possible? I don't think so. Ada satu kondisi lagi atau masalah lebih tepatnya yang perlu banget kita perhitungkan saat kita ngebahas isu yang ini. Gue menyebutnya dengan utang materi. Jadi gini, setiap lo mau belajar sesuatu di jenjang tertentu, itu tuh selalu ada bare minimumnya atau prasyaratnya. Nah, yang terjadi sekarang, ketika siswa dilulus-luluskan terus karena kita harus banyak siswa yang akhirnya nggak mencapai bare minimum atau prasyarat sebelum mempelajari jenjang tertentu. Misalkan, gue sebagai guru fisika di kelas 10 let's say, maka gue mengharapkan setidaknya murid-murid yang akan gue ajarkan di fisika nanti itu punya
pengetahuan matematika dasar yang cukup untuk bisa ikut di pelajaran gue. Karena kan nanti nggak bisa dipungkiri saat belajar fisika, selain memahami konsep fisikanya, kita juga perlu sedikit berhitung dengan dasar-dasar matematika yang ada. Nah, apa yang terjadi ketika misalkan murid yang harusnya gue udah ajarin dan mereka harusnya lancar dengan segala perkalian dasar, pembagian dasar, dan segala operasi dasar matematika, nggak bisa penjumlahan, atau nggak tahu cara bagi kurung, atau nggak ngerti bilangan desimal, dan bahkan yang lebih parah nggak bisa baca soal. Jadi kan gue dilematik banget, apakah gue harus ngelanjutin ngajarin fisikanya, dan saat gue ngajarin pasti akan terjadi jaga sembung main kayang, nggak nyambung sayang, atau gue harus balikin dia lagi supaya dia bisa dasar matematika. Saat gue melakukan opsi kedua, maka gue tidak akan bisa membuat si anak ini untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Lalu apakah gue salah? Jadi kalau kita mau fair dengan pertanyaan awal tadi, apakah salah saat guru malas merhatiin siswa yang malas merhatiin dia, itu nggak bisa langsung kita skakmat dengan salah dan benar. Lihat dulu kondisi realistis dan idealnya. Sejauh apa sih kita bisa bikin semuanya itu balance gitu. Benar bahwa guru nggak boleh langsung cuek begitu aja dengan siswanya, tapi bukan berarti ketika misalkan semua ikhtiar sudah dilakukan dan siswanya tetap ngeyel dan cuek, lo mau ngarepin apa dari satu guru ngelawan 30 siswa? Cuman gue tetap mau encourage teman-teman guru ya. Aku paham apa yang kau rasakan guys. Gue tahu ngajar itu sulit, apalagi bikin siswa tertarik dan paham, dan saat evaluasi dia bisa recall itu dengan baik, itu sesuatu hal yang sulit banget. Dan ada yang lebih sulit lagi, yaitu mendidik dan membimbing mereka. Tapi menurut gue pribadi, di saat sekarang banyak siswa yang gak punya prasyarat untuk bisa mempelajari hal tertentu, kayaknya gue sih lebih merekomendasikan untuk mendidik dan mengarahkan mereka di level bare minimum. Guys, lo tuh butuh belajar gitu aja dulu ya kan. Dan buat lo siswa yang mungkin nonton hal ini, gue paham banget rasanya jadi siswa karena gue pernah jadi siswa, dan gue ngerti pasti akan selalu ada pelajaran yang boring, akan selalu ada guru yang gak asik, dan lo sebagai siswa gak mungkin akan suka akan semua mata pelajaran. Gue ngerti banget itu, tapi setidaknya ketika itu terjadi di salah satu mata pelajaran lo, hal paling minimum yang bisa lo lakukan adalah dengan tidak mengganggu kelas yang ada. Artinya ya udah, lo gak merhatiin, jangan ngajak-ngajak teman buat gak merhatiin juga. Siapa tahu teman-teman lo tertarik dengan hal itu. Jadi buat lo, itu adalah kondisi minimal yang bisa lo lakukan untuk support guru-gurumu yang capek banget itu ya. Terima kasih. Kita omongin baik-baik kalau misalkan lo punya opini lain tentang hal ini. Bye-bye.